Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Gimana kabar Ananda semua? Dalam keadaan sehat bukan? Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, coba yang kemarin masih ingat tidak? Kita sudah belajar apa saja? Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, di mana katanya seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa kekeluargaan dan gotong royong supaya bersikap adil dalam kepemimpinannya, seperti itu. Nah, di mana tema hari ini itu masih berkaitan dengan yang kemarin. Kita hari ini akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, dan pembelajaran 1. Nah, di mana setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian akan mampu mengetahui sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan kalian juga akan mengetahui dari pesan pidato yang kalian rancang, seperti itu. Nah, gimana? Sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, di antara kalian siapa yang berkeinginan menjadi seorang pemimpin? Nah, tentu sifat apa saja sih yang sudah kalian miliki? Nah, nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin, itu harus mengetahui apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Nah, penting itu diketahui supaya kalian mengetahui sikap mana yang bisa kalian kembangkan. Nah, untuk belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin, kita simak dari cerita berikut ini. Ada teks yang berjudul Semut dan Belalang. Kita baca bersama-sama teks tentang semut dan belalang ya. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, sehingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Nah, hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak tadi pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali, musim dingin kan masih lama. Sekarang menikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan membeku tertutup salju. Hembusan angin-angin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan. Balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri.
tukasnya. Begitulah adanya sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Nah, jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Coba setelah kita membaca teks tentang semut dan belalang, menurut kalian sikap kepemimpinan mana sih yang patut kita contoh ya? Ataukah semut ataukah belalang? Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Nah, kalian simak pertanyaannya. Ya, yang pertama itu ada, apa yang dilakukan kelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Ya, dan yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Coba tuliskan jawabanmu pada bagan seperti berikut. Silahkan ya, bagannya ada nomor 1 sampai 4. Selamat mengerjakan Ananda semua. Nah, setelah selesai, nih di sini Ibu juga punya pertanyaan. Apa sih yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tentu menurut Ibu itu adalah cerita yang sangat menginspirasi kita ya, bagaimana sikap semut, kepemimpinan semut itu bisa menjadi teladan bagi kita semua. Nah, seorang pemimpin itu harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Nah, semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan itu untuk mengantisipasi dan untuk mengembangkan apa yang sekiranya menjadi kekurangan kalian agar bisa bekerja dengan maksimal seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis atau mengamati diri kalian sendiri ya. Nah, apakah kamu sudah tahu kelebihan dan kekurangan? Ya, coba kita akan isi diagramnya ya. Oke, di sini ada kelebihanku, kekuranganku, dan apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku. Silahkan kalian tuliskan kekurangan kalian, kelebihan kalian ya. Dan nanti tentu harus dievaluasi ya. Apa yang menjadi sekiranya kekurangan kalian tentu harus diperbaiki ya. Dan yang menjadi kelebihan kalian itu tentu harus dikembangkan seperti itu. Ya, nah sekarang kita berlanjut ke kegiatan berdiskusi. Nah, di sini setelah menyadari adanya kekurangan, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Nah, sekarang catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Bandingkan hasilnya dengan teman nanti ya. Nah, sekarang kan tadi semut sudah mengetahui ya kekurangannya bahwa badannya kecil sehingga tidak bisa membawa persediaan makanan yang banyak. Jadi dengan inisiatif bergotong royong. Nah, kita pun sebagai manusia tentu tidak semuanya bisa dilakukan sendiri. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan gotong royong. Nah, oleh karena itu kita akan mencatatnya pada tabel ini. Ya, di sini ada tersedia kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Silahkan kalian catat kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan dengan gotong royong dan juga berikan alasannya. Selamat mengerjakan. Nah, tentu semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan dari nilai-nilai keadilan sosial yang kemarin kita pelajari ya. Nah, apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu jangan hanya ditulis, jangan hanya mengetahui. Yang paling utama itu kalian dapat
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjadi pemimpin yang mempunyai semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke kegiatan Ayo Membaca. Ya, di sini kalian tahu tidak tentang koperasi? Ya, bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja dan apa sih manfaat bagi anggota itu? Pernah dengar kan apa itu yang dinamakan koperasi atau nama koperasi? Nah, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Sejahtera Bersama Koperasi. Simak ya semuanya. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Nah, pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Nah, Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun ini kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya, pengurus yang melaksanakannya, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini, apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru, saya ingin semua anggota besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat kita pelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Nah, coba di sini Ananda silahkan baca sekali lagi isi pidato Pak Badru, kemudian tuliskan pesan-pesannya pada kolom seperti berikut. Nah, pidato Pak Badru dalam teks tersebut sangat menggugah bukan?
Nah, sebagai pemimpin, kita harus mempunyai kemampuan berpidato. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Nah, ketika mendengarkan pidato, audiensi harus mampu menyimpulkan isi pesan yang terkandung di dalam pidato. Nah, pidato itu pesannya ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan dan himbauan. Nah, pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Nih, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan dalam pidato, yakni sebagai berikut. Nah, 1, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk kita bersama-sama merancang teks pidato. Nah, silakan kalian merancang teks pidatonya dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Nah, bisa kalian tulis pada kolom seperti berikut ini. Ya. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan musyawarah merupakan cerminan dari pemimpin. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Nah, di sini kalian sudah mengetahui sikap-sikap apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin? Ya, dan kalian juga harus bisa mempunyai salah satu kemampuan sebagai seorang pemimpin, yaitu berpidato. Nah, tentu kalian itu tidak bisa langsung jago berpidato. Nah, makanya kita belajar dari mulai merancang teks pidato terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sikap apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ya, dan selain itu, seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan dalam berpidato. Ya, jadi kalian tadi sudah mempelajari bagaimana merancang sebuah teks pidato. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan nih. Menurut kalian, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kelebihan yang kalian miliki? Coba silahkan jawab di kolom komen ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan video Ibu kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat terus dalam belajarnya, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya kembali bertatap muka di kelas. Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.